kita lanjut ke Al-Baqarah, ya masih Al-Baqarah, karena Al-Baqarah surahnya terpanjang di Al-Quran. Masya Allah, dan kita sebenarnya udah berapa ya? Kayaknya pertemuan keempat ya. Tapi masih di ayat 8 gitu. Eh, Semoga teman-teman nggak bosen ya dengan apa namanya acara kita ini, dan semoga ini juga menjadi manfaat atau wasilah buat teman-teman. Oke, kita di ayat 8 yang kira-kira artinya itu, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi di sini konteks besarnya temanya adalah munafikun. Waduh, ini enggak munafik ya, tentang golongan orang munafik. Kalau bahasa Inggrisnya tuh hypocrites gitu ya. Hypocrites ini kalau bahasa Inggrisnya kayaknya keren banget gitu ya. Padahal sebenarnya munafik. Munafik itu dalam bahasa Indonesia apa ya? Pemberontak. Bukan ya? Pemberontak, bukan pemberontak juga. Ya gitulah, munafik ya. Kita lebih familiar dengan kata-kata munafik. Nah, sebenarnya hypocrisy atau kemunafikan itu adalah penyakit. Nah, duh, menyeramkan ya. Kita udah ada COVID, Omikron, munafik lagi sekarang gitu. Nah, penyakit ini cuma uniknya adalah ada di hati. Ya, penyakit hati. Penyakit hati ini dia tuh kayak penyakit yang kayak musiman. Wah, musiman. Jadi kadang sehat, kadang sakit, kadang sehat, kadang sakit. Sekalinya sehat, sekalinya sakit. Jadi eh, kadang benar gitu ya. Maksudnya lurus-lurus aja, tapi kadang munafik. Jadi ini penyakit yang kayak apa namanya, ada timbul tenggelamnya, ada kumatnya gitu. Nah, terus sekarang gini, kita ngelihatnya ada spesifik dan general atau serious tapi casual. Maksudnya gimana? Kadang kita merasa tuh munafik itu sesuatu yang eh, kita bisa gampang label ke orang. Misalnya ngelihat nih, alah, sholat tapi kelakuan kayak gitu, munafik. Wah, kita nge-labelnya gitu ya, ngomong ke orang. Oh, ngomongin tentang munafik. Aku tahu tuh siapa tuh. Tuh, si ini, si itu, si ini, si itu. Nah, itu tuh contoh orang munafik. Nah, cepet banget berasanya ya kita menjudge atau nge-label orang dengan kata-kata munafik. Padahal Allah mengatakan di sini itu munafikun itu adalah spesifik, orang yang spesifik. Nanti kita belajar juga di selanjutnya. Jadi kayak seseorang yang munafik, jadi spesifik banget Allah tuh tujukan kepada seseorang. Terus kita seolah tuh melabel itu buat semua orang. Yang tadinya spesifik nih orang Allah merujuk pada satu orang. Tapi kita naruh label itu ke semua orang, ke banyak orang. Sedikit aja mereka tuh kayaknya nggak baik gitu. Oh, munafik nih. Sedikit mereka nggak sholat atau apa, oh munafik nih. Semuanya di labelin dengan munafik. Padahal seharusnya tuh spesifik. Sama kayak kafir, kafirun. Semua non-muslim kita bilang kafir. Padahal enggak loh sebenarnya. Kalau di tadabur surah Al-Kafirun, kafir itu kafirun yang disebut dengan kafirun itu di zaman Quraisy, di zaman jahiliyah, orang-orang di zaman jahiliyah, saking jahilnya mereka, saking bakhilnya mereka sehingga mereka di label kafirun, al-kafirun. Tapi setelahnya enggak. Jadi Allah tuh menspesifikkan ini yang disebut kafirun. Ibaratnya kalau kita bilang orang Sunda, oh iya yang di Sunda, tapi kan nggak semua Jawa itu Sunda, nggak semua yang ada di Indonesia itu orang Sunda. Orang Sunda itu yang itu doang, yang di situ, yang di area itu doang. Sama kayak gini. Yang disebut dengan kafirun itu adalah ya sekumpulan Quraisy ini. Sekarang masih ada nggak Quraisy jahiliyah? Orang Quraisy itu nggak ada. Jadi kita menyebut non-muslim itu sebenarnya nggak pas kalau kita bilang kafir gitu ya. Kadang eh,
kita mudah gitu untuk bilang, wah kafir mereka gini-gini kufur. Padahal sebenarnya istilah itu spesifik untuk orang-orang di zaman jahiliyah atau untuk Quraisy. Sama juga dengan munafikun. Allah itu sudah merujuk pada satu atau beberapa orang, terus kita sok-sokan nge-label orang-orang di sekitar kita sebagai munafik, gitu kan? Nah, terus serius sebenarnya ini hal yang serius banget. Munafiknya tuh udah kayak tingkat level yang sangat ekstrim. Munafik itu kan kayak bermuka dua tapi nggak kayak istilah kita sekarang. Sedikitnya ngikut sini, ngikut sana, oh muka dua loh, gitu-gitu kan kita kadang gampang banget ngomong gitu ke orang tuh. Wah kamu ngikut sini, iya ngikut sana, iya munafik loh. Nah, padahal ini tuh hal yang serius banget. Nggak semudah itu, nggak boleh gitu kita ngomong munafik ke orang dengan begitu gampang. Ini hal yang serius. Tapi kita take it casual. Kita kayak ngegampangin aja, casual. Ya santai aja gitu. Bawanya santai. Padahal munafik ini adalah orang-orang yang nanti ditaruh di paling dasarnya neraka. Jadi mereka tuh bahkan lebih buruk daripada kafir. Gitu ya. Jadi apa namanya? Tingkatannya orang mukmin. Habis itu bawahnya kafir gitu kan. Bawahnya lagi munafik. Jadi munafik ini di bawahnya kafirun. Waduh. Berarti lebih serem gitu kan. Dan ibaratnya nih sekarang visualisasikan jenis munafiknya itu yang seperti apa. Gini, kalau kita bisa ambil contoh Fir'aun, Abu Lahab, itu contoh kafirun. Di zaman sekarang, ada nggak kafirun yang sejahat Fir'aun? Sejahat Abu Lahab? Mau orang sejahat-jahat, jangan jauh-jauh, Donald Trump gitu ya, atau orang-orang Israel gitu, tapi mereka itu masih nggak sejahat Fir'aun, nggak se-ekstrim si Abu Lahab. Jadi bahkan mereka aja kita nggak bisa ngomong kafir. Kita kurang tepat untuk taruh mereka sebagai al-kafirun. Kita labelin gitu. Kita judge mereka sebagai al-kafirun Israel atau Amerika gitu. Enggak, kayak kurang pas. Apalagi yang munafikun ini gitu. Munafikun ini ibaratnya kan ya Fir'aun tapi versi munafik gitu kan, versi munafiknya ada gitu, misalnya ada orang ini munafik yang di referensi ditujukan oleh Allah menunjukkan orang ini adalah munafik, terus kita berasa maksudnya kita kan udah di zaman yang sangat jauh gitu dan tingkat ekstrim levelnya itu kan seperti Firaun gitu ya dengan orang-orang zaman sekarang yang kita merasa ya walaupun sejahat-jahatnya mereka sesadis-sadisnya mereka, mereka nggak segitunya sejahat itu dibandingkan Firaun. Jadi tuh levelnya jauh banget, gitu ya. Makanya ini bukan hal yang receh atau remeh atau hal kecil untuk nge-label orang. Nge-label kafir, nge-label munafik, itu bukan hal yang remeh-temeh. Ini hal yang serius banget. Karena ini tuh terus menerus gitu. Ada levelnya, ada derajatnya. Gini, kenapa dibilang kayak Firaun kayak apa itu kayak maksudnya mereka tuh jahat-jahat banget gitu ya. Atau orang munafik di zaman Rasulullah berarti kan yang dimaksudkan di Al-Baqarah ayat 8 ini adalah orang-orang munafik yang di zaman Rasulullah. Kan sekarang juga ada tuh orang-orang yang ibaratnya karakternya kayak munafik gitu. Orang Israel juga tuh kayak kafir bahkan. Orang Amerika gitu yang ini. Nah, sekarang gini. Ini di dua zaman yang berbeda. Saat di zaman Rasulullah, mereka mendengar Al-Quran itu langsung dari Rasulullah. Dengerin langsung dari orangnya. Gitu ya. Dan mereka tuh langsung merasa di hatinya ada getaran. Langsung berasa kayak benar ini adalah kata-kata Allah. Ini adalah pokoknya menggetarkan hatinya langsung. Orang dia dengar langsung dari Rasulullah. Dengar langsung, lihat langsung orangnya. Bahkan menanyakan apa segala langsung. Langsung melihat mujizat dari Al-Quran itu yang dilantunkan oleh Rasulullah. Zaman sekarang, kita kan tidak dengar dari Rasulullah. Kita baca dia dari Al-Quran. Ibaratnya gini, orang yang diomongin langsung gitu ya, ngomongin langsung. Tapi abis itu membangkang,
Dengan orang yang cuma baca terus kagak percaya, lebih ringan mana? Lebih kurang ajar yang mana sebenarnya? Lebih kurang ajar yang denger langsung, dia sudah berasa bergetar hatinya, dia tahu itu kebenaran, tapi dia tolak. Tapi dia nggak mau nerima. Gitu kan? Jadi lebih lebih keji gitu maksudnya. Lebih munafik. Ya orang-orang yang di zamannya Rasulullah yang mendengar langsung Al-Quran itu dari Rasulullah. Makanya kenapa jauh banget munafik versi zaman dulu dengan munafik yang kita level kita labelin orang-orang di zaman sekarang. Itu sebenarnya jauh banget. Agak wajar orang-orang tuh sekarang itu agak munafik gitu yang nggak terlalu percaya sama Al-Quran. Ya wong dibaca aja. Buktinya juga gimana ya, makanya juga Rasulullah tuh bilang bahwa sungguh umatku yang tidak pernah bertemu denganku itu lebih mulia bahkan. Karena kita nggak pernah ketemu Rasulullah, kita nggak ngomong langsung, kita nggak dengar Al-Quran langsung, tapi kita percaya loh. Pasti lebih sulit untuk percaya sesuatu yang kita nggak pernah lihat, nggak pernah apalkan langsung. Nggak pernah alami langsung. Tapi orang-orang munafik di zaman Rasulullah, mereka sudah dengar langsung, udah merasakan langsung, mereka tahu itu benar, tapi menolak. Nah, makanya kebangetan banget karena itu di zaman itu gitu. Jadi, nah bedanya adalah kalau antara kafirun gitu, kafir dengan munafikun ini, kafirun itu dimention oleh Allah di surah Abu Lahab. Dimention namanya, inilah jenis kafir yang sangat kan Abu Lahab disebut namanya, Fir'aun disebut namanya di Quran. Tapi munafikun disebut nggak? Nggak ada. Nggak ada disebut di Quran. Kenapa? Kenapa munafikun nggak disebutkan tadi spesifik? Kan pasti merujuk ke seseorang di zaman Rasulullah, bukan zaman kita. Nah, supaya itu tetap jadi misteri. Gini, oh ini cerita itu ya. Jadi di zaman Rasulullah itu, ini di Madinah, gitu ya. Di Madinah hiduplah seorang Abdullah bin Ubay. Semoga nggak ngantuk ya teman-teman. Aku ceritain dulu biar dapat backgroundnya gitu. Nah, Abdullah bin Ubay ini adalah seorang kalau misalnya kita zaman sekarang tuh mungkin calon presiden, wih gitu ya, capres. Jadi dia punya political career, wih dia punya status sosial politik. Jadi saat itu kayaknya mereka mau bikin kayak negara Madinah gitu ya, negara mau bangun menjadi negara dan memang suku yang paling paling kuatnya adalah dari suku Abdullah bin Ubay dan dia memang pemimpinnya gitu. Jadi para apa namanya tim suksesnya ini udah kayak apa oh ya udah kita cari siapa nih nanti yang jadi pemimpin negara kita nih. Oh, ada ini Abdullah bin Ubay kan pemimpin suku gitu. Oh ya udah berarti dia dicalonkan, dia pasti akan naik ini. Disiapkan upacaranya, disiapkan acara-acaranya, disiapkan semuanya. Ibaratnya nih siap-siap ibaratnya sudah taken, maksudnya sudah pasti dia naik jadi kepala negara Madinah ibaratnya. Abdullah bin Ubay. Nah, tapi beberapa hari sebelum pelantikan, kalau pelantikan kan pengesahan, ya saya terima saya menjadi kepala negara, sah, sah gitu kan semuanya. Nah ini beberapa hari sebelum itu tuh, udah disiapin padahal semua nih. Beberapa hari sebelum itu, Nabi Muhammad nyampe Madinah dengan kaum muhajirin kan. Nah dengan kaum muhajirin itu nyampe Madinah. Rasulullah dengan impactnya dengan membawakan ayat-ayat Al-Quran dengan karakter apa semuanya kayak gitu, itu kan langsung udah langsung blast, langsung gak ada, langsung gak jadi lah, batal. Oh Rasulullah membawakan Islam, gitu kan? Udah pasti auto gak jadi nih. Pelantikan-pelantikan negara-negara Madinah enggak jadi. Acara itu tuh nggak jadi. Mau dinaikin menjadi kepala negara itu Abdullah bin Ubay nggak jadi, semuanya batal.
Eh, Terus Abdullah bin Ubay ini kesel. Ya ibaratnya gimana sih? Udah mau jadi presiden, kagak jadi. Dalam beberapa hari doang. Kesel. Nggak suka. Benci malah sama Rasulullah. Tapi, kan banyak nih yang mengikuti Rasulullah. Bahkan dari Yahudi, apa segala, itu kan, kalau teman-teman belajar sirahnya, mereka tuh udah tahu bahwa akan datang uh, messenger terakhir gitu, akan datang nabi terakhir. Dan Rasulullah fit semua kriteria. Kriterianya kayak gini, iya bener. Ini iya bener. Ini nabi yang kita tunggu-tunggu. Ya habis itu mereka ya lupa lah mau angkat, bahkan Rasulullah yang diangkat jadi kepala negara gitu kan, yang diangkat jadi jadi yang paling tingginya lah ibarat kepala pemerintahan dan kepala negaranya dari Madinah. Nah, Abdullah bin Ubay dengan gondoknya gitu. Tapi dia mikir, kalau gue jadi musuh, ibaratnya oposisi, waduh, kebanyakan rakyat Madinah di sisinya Rasulullah, pada ikut Rasulullah semua. Mayoritas nih ibaratnya, mayoritas. Kalau gue ngelawan Rasulullah ibaratnya jadi oposisi, ya auto kalah. Orang gue sedikit, meskipun punya nih backup gitu ya. Tapi kan kelihatan, udah dari jumlah aja kelihatan. Apalagi ini nabi yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Mayoritas tuh pada ngikut, apa namanya, mayoritas adalah pengikutnya Rasulullah semua. Kalah lah gue. Dan opsi kedua adalah, ya udah, koalisi gabung. Ya udah deh, nggak apa-apa, nggak jadi kepala negara, nggak jadi presiden, asal ya udah deh jadi wakil presidennya aja dah. Mendingan daripada nggak jadi apa-apa atau jadi nggak dapet apa-apa gitu. Akhirnya dia mikir gitu, ya udah jadi wakil wakil aja deh. Akhirnya dia mendekat ke Rasulullah, masuk Islam. Nah, masuk Islam berusaha mendekati Nabi Muhammad. Ya ibaratnya wajar lah kan, kalau orang-orang yang terdekat nanti kalau misalnya ada apa-apa, ini kita bikin struktur apa gitu-gitu. Nanti kan yang pasti orang-orang terdekatnya kan yang ditunjuk gitu. Oh, kamu jadi ini, kamu jadi itu. Nah, Abdullah bin Ubay pengen jadi orang-orang terdekatnya Rasulullah supaya dia dapat jabatan gitu nanti. Tapi orang-orang terdekatnya Rasulullah adalah kaum muhajirin, bahkan Abu Bakar Ashiddiq gitu kan. Orang Mekah, eh, imigran ibaratnya ya. Lah dia orang lokal. Kadang ya kalau kita nih misalnya apa namanya di politik tuh pencalonan gitu, justru kan pada bilang, saya orang sini, saya layak untuk menjadi gubernur sini karena saya lahir di sini, orang lokal, gitu kan biasanya yang digembor-gemborkan kayak gitu. Lah ini Rasulullah dari Mekah, bukan orang Madinah, tapi langsung jadi ibaratnya kepala ketua di situ yang dihormati. Dan orang-orang terdekatnya juga imigran juga, orang luar juga. Jadi si Abdullah bin Ubay yang orang Madinah, orang lokal, bingung dia. Lah bagaimana gue jadi orang terdekatnya Rasulullah? Bukan saya, maksudnya dia bukan orang Mekah, dia bukan imigran juga. Aduh, pusing lagi kan dia. Akhirnya dia pakai strategi lain. Caranya adalah setiap sholat subuh gitu, dia yang paling duluan datang. Nyampe masjid tuh duluan. Terus kalau misalnya Rasulullah mau memulai khutbah gitu kan, mau mulai apa, itu sebelum sebelum Rasulullah bangkit gitu ya, misalnya mau berdiri atau apa, itu dia udah bangkit duluan, naik duluan. Terus dia kayak bilang, Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong diam ya, tolong tenang, tenang. Rasulullah mau ngomong, Rasulullah mau khutbah, tolong ibu, bapak. Sok-sok jadi MC, sok-sok, karena dia berpikir, kalau gue kagak bisa nih jadi orang terdekatnya atau apa, setidaknya orang ngeh nih, ada gue di sini gitu. Orang ngeh bahwa aku selalu, maksudnya aku tuh religius banget. Aku yang paling pertama nyampe di masjid. Aku yang kayak gini, aku yang kayak mau menunjukkan dirinya sendiri. Mikrofonnya ya buat Rasulullah, tapi dia duluan yang kayak seolah tuh, ini aku nih, aku gini gitu.
Ayo, oh, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong, tolong. Ya, 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 oke, tenang ya. Ini Rasulullah mau khutbah. Rasulullah. Dia nggak ada yang nyuruh dia, tapi dia yang bawa dirinya sendiri, gitu. Jadi seolah kayak dia mau apa namanya, eh, mau bawa dirinya sebagai VIP. Gitu. Nah, tapi masalahnya adalah justru orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, orang-orang yang kelihatan keimanannya gitu ya, itu kan di Islam adalah orang yang paling besar pengorbanannya. Perang, kalau ada perang tuh, wah paling pertama, maksudnya ya perang gitu kan, pasti ikut serta dalam perjuangan Islam, apa-apa-apa. Nah, Abdullah bin Ubay bagaimana? Ya nggak mau lah dia. Dia kan merasa elit. Lah, masa gue ikut perang? Hello. Saya kan orang VIP, apalagi dulu dia adalah petinggi-petingginya situ, udah mau jadi presiden. Sekarang ibaratnya ya kalau kalau pernah nggak sih agak pernah nggak sih kita ngelihatnya tuh orang jabatan tinggi itu mereka nggak ke yang kecil-kecil yang ngerjain apa namanya atau enggak mereka selalu dapat VIP gitu misalnya layanan yang VIP nggak ngerjain yang kasar-kasar gitu sedangkan di Islam kan harus pergi perang semuanya sama rata nah bahkan sekarang itu kok teman-teman yang kemarin juga tuh di Ka'bah aja ada line VIP gitu yang paling deket banget sama Ka'bah itu ada VIP tuh jadi bisa apa beribadah yang paling deket tuh orang-orang yang punya uang punya apa ada line VIP-nya coba kadang-kadang di masjid juga ada tuh syaf yang paling depan itu buat orang-orang penting ustadz ulama masjid panitia masjidnya yang bikin kayak gitu coba padahal kan Islam ya semua bisa Rasulullah dan Abdullah bin Ubay bingung kok Rasulullah sholat nih sampingnya kadang Bilal, sampingnya kadang siapa, beda-beda. Kan harusnya yang sama-sama Rasulullah orang-orang VIP dan dia merasa dia harus ada di jajarannya Rasulullah gitu ya. Tapi pas dia ngelihat, loh kok ini semua ganti-ganti ada kadang orang yang uh, orang rendahan gitu. Jadi pusing dia tuh, bingung. Apalagi waktu disuruh perang, ya nggak mungkin lah dia mau, gitu kan? Nah, jadi Allah menegur di situ. Allah bilang bahwa salah satu dari kalian itu bermasalah. Ibaratnya nih kalau misalnya kita uh, di kelas gitu ya, di kampus atau di sekolah gitu. Terus tiba-tiba guru kita kasih pengumuman. Salah satu dari yang apa anak di sini itu nanti dipanggil kepala sekolah soalnya bermasalah. Nah, terus kita nggak ngerjain PR, jarang, tidur mulu di kelas. Terus ada lagi teman kita yang lain, yang ngerokok, di apa. Ada lagi yang jadi kejahatan crime-nya nih, bukan crime juga sih, dosa-dosanya beda-beda nih. Tapi semua pada ngerasa, waduh, jangan-jangan gue yang dipanggil. Terus teman kita, waduh, gue nih yang dipanggil. Aduh, aku nih yang dipanggil. Aku nih yang dipanggil. Kenapa Allah nggak menspesifikkan atau ngomong nih misalnya di Al-Quran seperti Abu Lahab dan Fir'aun yang dimention di Quran. Kenapa Abdullah bin Ubay ini nggak dimention? Supaya semua orang di situ tuh ngerasa jangan-jangan aku gitu. Jadi kelompok munafikun ini itu tidak terbatas maksimumnya. Bisa jadi semua apa yang pengikut Abdullah bin Ubay, bisa jadi Abdullah bin Ubay doang, bisa jadi siapa, bisa jadi siapa. Makanya kenapa itu ibrohnya kenapa Allah nggak mention namanya di situ supaya tuh semua orang atau bahkan kita ya kita ngerasa apa enggak kita harus lihat ke diri kita sendiri jangan-jangan aku munafik gitu oke nah makanya apa namanya di saat itu kan Abdullah bin Ubay mengambil syahadat nah sorry syahadat itu kalau di zaman sekarang orang mualaf
ke masjid terdekat, ambil syahadat, habis itu belajar Quran, terus ikut-ikut kajian, terus ikut apa, yuk ngaji K gitu ya, atau apa ya gitu ya, kisi atau ngeslow gitu, ikut kajian-kajian, terus belajar gitu. Oke, udah fine. Tapi kalau dulu ngambil syahadat itu tidak semudah itu, tidak selancar itu, maksudnya tidak segampang itu. Ngambil syahadat itu udah kayak keputusan antara hidup dan mati di zaman Rasulullah. Karena kan gini, di zaman itu kan Quraisy, wah memburu banget Rasulullah dan memburu umat Islam. Berarti orang yang masuk Islam mengambil syahadat itu artinya dia seolah masuk ke sebuah partai politik di mana dia tuh udah mendeklarasikan dirinya bahwa dia adalah musuhnya Quraisy. Dia menentang Quraisy, Quraisy adalah musuh dia. Dia seperti masuk ke militer, sebuah pergerakan, dan harus terima konsekuensinya. Harus perang, harus siap bahwa dihina, dimaki, dicaci, diserbu, mau dibunuh sama Quraisy. Gitu. Kalau orang ambil syahadat zaman Rasulullah itu waduh, konsekuensinya tuh gede banget. Sesulit itu dan sekritis itu. Gitu ya. Nah, di saat itu kan di Madinah gitu kan. Beberapa udah masuk Islam orang-orang Madinah karena memang ini nabi yang ditunggu-tunggu. Orang Yahudi juga pada gitu. Nah, cuma pada saat itu kalau nggak salah sebelum perang Badar ya kalau nggak salah ya. Aku nanti coba cari lagi. Nah, saat mau ada perintah perang, nah Rasulullah memerintahkan untuk perang, siap-siap. Orang yang baru masuk Islam nih, orang-orang Madinah, langsung kaget. Hah? Perang? Loh, kok kita perang? Aku tidak gini. Saya masuk Islam karena saya merasa Al-Quran tuh benar, menenangkan hati. Aku suka kok sholat, aku suka baca Quran, tapi perang, aduh, saya pegang pedang aja nggak pernah. Saya petani ya Rasulullah. Mana pernah saya pegang pedang, saya latihan begini-begini. Enggak, saya enggak masuk perjanjian ini. Aku enggak maksudnya saya mau benerin tajwid aja, gitu aja deh. Saya maunya eh, masuk Islam tuh ya belajar belajar tahsin itu aja. Tapi enggak mau ikut perang, apa nih? Nanti saya mati, nanti bagaimana nanti? Nah, gitu. Padahal mereka maksudnya kita ini juga kalau dikorelasikan ya ke kehidupan kita. Hah, dakwah? Aku harus dakwah? Enggak lah, aku sholat aja deh, aku belajar Quran aja deh. Tapi aku harus dakwah, aku harus bilang ke mama, aku harus tutup auratku sampai ke semua-semua. Aduh, enggak deh, kan enggak enak nanti kalau dibilangin sama orang gitu. Apa pakai cadar, nanti dibilang orang teroris, nanti gini, nanti gitu. Nah, padahal Islam itu membutuhkan pengorbanan. Sama kayak mu'alaf, masuk ke Islam, terus ya dia harus sudah terima konsekuensinya. Orang tuanya belum Islam, terus ya berarti harus terima. Aku suka sih sholat, aku suka sih begini-begini, tapi nggak deh kalau misalnya makan apa minum-minum ya masih aku minum. Puasa harus puasa, aduh masih susah deh kayaknya. Nggak boleh pacaran, waduh aku sholat aja deh, tapi masih susah nih kan fangirling kayaknya nggak bisa deh, nggak bisa ninggalin pacarku dulu. Jadi pilih-pilih. Padahal kalau masuk Islam itu pengorbanan, isinya pengorbanan, mengorbankan uang, sedekah, zakat, mengorbankan diri, bahkan di zaman Rasulullah kan harus perang, mati gitu. Mengorbankan diri, mengorbankan segala-galanya. Itu. Jadi sebenarnya kita jangan main-main juga nih. Kita bilang diri kita sendiri Islam, tapi siap nggak dengan konsekuensinya? Karena masuk Islam artinya siap berkorban. Tiba-tiba negara Indonesia diserang, siap nggak?
mengorbankan, maksudnya siap nggak bawa nama Islam? Semua orang menjadi kafir, semua orang menjadi non-Muslim, siap nggak untuk tetap mengatakan bahwa kita Muslim? Siap nggak dengan konsekuensi itu gitu? Jadi ini hal yang serius. Nah, di di Madinah saat itu kan ada beberapa kaum lah, ada Yahudi, ada Kristen juga ada gitu ya. Nah, kaum Yahudi ini terbagi atas dua, ada dua grup lah. Kalau Yahudi kan Israelites ya, Bani Israel, ya, Bani Israel. Nah, grup pertama ini itu adalah orang-orang yang kayak kalau di sana namanya rabbi gitu, rabbainya, pemuka agamanya, yang suka khotbah gitu kan, yang ngomongin tentang ngajarin agama Yahudinya, ngajarin ini semua. Dan mereka tuh pas di khotbahnya sering gitu mengatakan nanti ada nabi terakhir diturunkan, dia membawa kebenaran, dia akan menyelesaikan misi bla 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 bla. Itu isi khotbahnya. Nah, saat Rasulullah datang, para rabai ini terkaget-kaget karena mereka expect nabi terakhir itu dari kaumnya mereka, dari Bani Israel juga, keturunan apa namanya, dari Israeliat gitu ya, dari Madinah gitu. Ilah, ini kok dari Mekah, udah gitu turunannya Ismail lagi. Ismail saat itu, Nabi Ismail itu buat mereka itu adalah anak terkutuk, cursed child ibaratnya, yang terkenal di mereka ya, cursed child. Lah, ini kok nabi terakhir dari turunannya Nabi Ismail, udah gitu dari Mekah lagi, orang luar, foreigner ibaratnya gitu ya. Berat ya, maksudnya ibaratnya gini, masa presiden Indonesia tapi dari Jepang gitu, orang Jepang jadi presiden Indonesia, kan rada aneh ya gitu ya. Tapi memang harus dia yang memerintah, ibarat harus dia, kita nunggu-nunggu dia, cuma kita nggak tahu aja siapa orangnya, kita nunggu nih ada presiden baru yang baik, yang ini yang akan memajukan Indonesia gini, ternyata bukan dari Indonesia orangnya, malah dari negara lain, malah dari luar, bahkan dari negara atau dari turunan yang kita benci gitu. Terus kita harus ngikutin dia. Mana setelah itu kan para rabai ini harus sami'na wa ata'na. Harus apa ya namanya ya? Harus manut-manut aja, dengan maksudnya mengikuti apa kata-katanya Rasulullah. Itu langsung tuh status sosialnya tuh langsung ambruk. Ibaratnya mereka kan para pemuka agama gitu kan, robai yang disegani. Tapi Rasulullah datang membawa ajaran bahwa semua orang sama, ya mereka sekarang apa? Bukan apa-apa. Yang tadinya selebgram gitu kan, sekarang jadi orang biasa aja. Nggak ada artinya, nggak ada apa. Jadi dulu tuh agama itu jadi kayak bisnis. Makanya banyak yang bilang juga agama dengan politik tuh saudara kembar. Banyak yang bawa agama buat memenangkan dirinya di politik. Banyak juga yang eh, ya pokoknya jadi kayak dua hal ini jadi bisnis. Nah, kalau di bisnis itu kan ada kompetisi. Maksudnya selain kita produknya harus bagus, supaya tetap customer kita beli ke kita harus liatin kompetitor kita. Soalnya kan kita takut orang malah ke kompetitor kita. Kita harus pertahanin. Caranya adalah jelek-jelekin kompetitor kita. Makanya kayak nauzubillah min dzalik ya, maksudnya kalau kita ngelihat gitu, loh kok ini sama-sama Islam tapi saling menghujat, aliran ini, aliran itu aliran yang itu tuh sesat, wah aliran kamu yang sesat, aliran ini berantem. Karena takut, insecure, takut pengikutnya nih ke sana. Jadi black campaign, yang sana tuh buruk, yang satu harus jahat, yang satu gitu. Akhirnya para roba ini kan takut kan, waduh, kekuasaan gue nanti tergeser kan oleh Rasulullah, mana mereka juga nggak suka sama Rasulullah. Akhirnya mereka bilang ke pengikut-pengikutnya, hati-hati ya sama Muslim, hati-hati, mereka tuh nggak
nggak ini, nggak baik, hati-hati kalian, hati-hati. Khotbahnya isinya begitu. Nah, grup kedua di Madinah adalah orang-orang yang nyadar, wah ini Rasulullah ini kok pas banget ya sama kriteria-kriteria sama yang ku denger di khutbah. Ini orang Yahudi gitu ya kan, mereka selalu ikut khutbah gitu kan. Ini ya, ini pas banget ini dengan ciri-ciri yang dibilang pas khutbah. Wah, ini orangnya. Seneng kan mereka, wah seneng dengar Quran, wah gitu. Terus mereka datang ke Robainya, Robai, aku telah menemukan nabi terakhir itu, namanya Muhammad, Rasulullah, namanya Muhammad. Nah terus Robainya, poker face, dikasihlah kultum lain ke jenis orang yang ini nih. Gini. Iya sih, iya sih dia memang ya nabi terakhir. Cuma gini. Eh, kamu kamu pura-pura nggak tahu aja. Soalnya kalau kamu nanti ikut Islam gitu ya, ikut atau maksudnya kamu masuk Islam, nanti kamu harus perang. Nanti kamu harus bertanggung jawab terhadap keislamanmu. Nanti kamu diminta mengorbankan ini, mengorbankan itu. Mau nggak kamu? Ayo. Udah mendingan pura-pura nggak tahu aja. Biasa aja gitu. B aja gitu. Udah pura-pura nggak tahu lah. Udah biarin gitu. Jenis kuliahnya beda. Jadi jenis khotbahnya beda nih ke orang-orang ini. Kalau di zaman sekarang, ibaratnya gini, orang-orang yang saham gitu ya, kerja di bank atau NFT ya, kalau sekarang ya itu. Pas ini kejadian nih temen aku, ya Allah semoga bukan gibah ya, tapi buat diambil pelajarannya aja. Dia tahu aku udah ngaji nih, terus dia kayak bilang, lu jelasin dong ke gue tuh tentang riba, gini-gini gitu. Oh, ini belum selesai aku ngomong. Dia udah langsung bilang, jangan, gak usah deh. Ntar gue malah nggak bisa lagi nih beli Bitcoin. Ntar gue malah nggak bisa. Ntar nggak usah deh, nanti aja. Oke. Jadi ada orang yang bilang gitu, aku nggak mau belajar Islam, aku nggak mau ngaji lebih dalam lagi atau tahu tentang ilmu muamalah, tentang riba. Karena kalau aku belajar, nanti aku harus ninggalin dong semua riba ini. Aku harus hidup sederhana, aku harus sholat terus, nanti aku harus kayak gini, aku harus ninggalin pacarku, aku harus, nah, aku harus bertanggung jawab deh, karena aku udah tahu. Ya udah, mendingan nggak belajar aja sama sekali karena aku nggak tahu nanti nggak eh, ibaratnya banyak tuh yang terkenal kan kalau kamu nggak tahu kamu nggak berdosa padahal bukan begitu ya narasinya. Jadi banyak orang tuh yang kayak sekarang justru kayak nggak mau, kita udah tahu nih ini bener, aduh tapi jangan deh nanti gue harus gini harus gue itu harus itu nanti harus berkorban. Banyak orang tidak mau berkorban, tidak mau meninggalkan kenyamanan, nggak mau meninggalkan drama Koreanya, nggak mau meninggalkan biasnya. Jadi kayak ya udah ntar aja deh gitu. Gitu. Nah, akhirnya mereka jadi kayak bilangnya, ya udah kita kan one big happy family. Kamu percaya Allah, kami percaya Allah. Kamu ngomong tentang hari akhir, kami juga sempat dengar-dengar kok di khutbah Nabi terdahulu kami itu tentang hari akhir. Ya udah, itu kan cukup. Semua agama kan sama aja. Semua agama sama. Makanya ini banyak yang bilang, kan yang penting kita baik. Gak harus Islam, gak harus masuk Islam. Yang penting aku baik aja sama orang. Islam juga ngajarin untuk jadi orang baik kan? Ya udah, aku baik kok. Kenapa harus masuk Islam? Aku nggak pacaran, aku nggak apa. Tapi yang ngapain aku harus masuk Islam? Kalau misalnya kita ke teman non Muslim gitu, ya kita one big happy family aja. Kita sama-sama manusia, sama-sama. Udah cukup kan? Akhirnya mereka mengatakan itu pada Rasulullah. Mereka nggak mau mention atau mengakui bahwa Rasulullah adalah nabi terakhir. Yang mereka skip, mereka kan bilang, kami percaya Allah, kami percaya hari akhir. Tapi mereka nggak ada ngomong
Kami percaya bahwa Muhammad adalah Rasulullah Nabi terakhir yang kami iman. Itu mereka skip karena mereka takut nanti bla 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 di belakangnya itu banyak. Jadi mereka bilang ke diri mereka sendiri, kami orang-orang beriman, kami orang beriman juga kok. Kami orang beriman. Padahal di ayat 8 ini dengan jelas banget. Tadi ya translationnya, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi Allah langsung menegaskan, mereka itu bukan orang-orang beriman. Gitu ya. Jadi tadi kita ngomongin penyakit, munafik ini adalah penyakit di hati. Siapa yang tahu hati seseorang? Hanya Allah dan dirinya sendiri. Jadi kita nggak punya hak buat nge-label orang, buat ngejudge orang. Kamu munafik, kamu kurang beriman, kamu ini, kamu itu nggak ada hak sama sekali kita buat ngejudge orang. Kita nggak bisa nunjuk-nunjuk orang, oh kamu munafik, oh ngomongin tentang munafik, aku tahu tuh orang yang kayak gini, dia tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Enggak, ini adalah sunatullah. Ini misteri atau rahasianya Allah yang nanti akan dibukanya pada hari akhir. Tiba-tiba kita lihat, oh ternyata dia munafik. Itu baru kita tahu. Atau bahkan kita, oh ternyata aku munafik. Gitu. Nauzubillahiminzalik. Jadi, satu-satunya tujuan dari kita belajar tentang munafik itu sendiri adalah untuk ngaca ke diri sendiri. Bukan liatin orang, nunjuk-nunjuk orang, tapi ngaca ke diri sendiri. Aku munafik nggak ya? Aku termasuk munafik nggak ya? Karena yang tahu kan hati kita sendiri. Dan Allah. Ini ciri-cirinya masuk ke diriku nggak ya? Tujuannya untuk lihat ke diri kita sendiri, bukan lihat ke orang lain. Nah, ada juga potongan kata anas di sini ya. Maksudnya ini potongannya jadi di antara manusia. Jadi kan yang pertama itu waminan nasimai gitu kan. Waminan nas. Jadi disebutnya dan di antara manusia. Kenapa dibilangnya di antara manusia? Nah, minan nas itu bentuknya present tense. Present tense itu kan kalau dalam bahasa Inggris berarti dia masa kini atau sekarang. Yang artinya continuous. Continuous ya gimana ya? Terus menerus gitu maksudnya. Terus menerus maksudnya adalah dia terus menerus menegaskan atau terus menerus bilang. Ibaratnya gini, kayak kok duit gue yang di atas meja nggak ada, kok hilang? Terus tiba-tiba teman kita langsung bukan gue. Atau bahkan belum kita ngomong apa-apa gitu ya, terus kita cuma lihat ke dia, misalnya kita bahkan belum nyadar nih duit kita hilang, kita belum nyadar, terus kita cuma lihat dia doang, terus dia udah langsung bukan gue yang ngambil duit lo, bukan gue. Hah? Kenapa duit gue emang? Terus kita baru nyadar, oh iya duit gue hilang ya. Atau misalnya anak kecil nih, habis makan kue di atas meja, mamahnya nggak bolehin makan kue itu. Terus tiba-tiba hilang kan kuenya. Belum emaknya ngomong apa-apa, anaknya tuh udah bilang, bukan aku, tadi aku lihat ada kucing datang sini, tapi bukan aku yang bukan aku. Nah justru kan kita jadi curiga ya, kenapa Anda? Kenapa Anda langsung ngomong gitu? Nah, jadi ada namanya paranoia gitu, paranoid. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan, kita kan merasa bersalah, ya wajar. Terus kita kayak takut ketahuan, atau bohong, takut ketahuan bohong. Akhirnya sekecil apapun trigger atau apa, kita udah ngerasa kayak, waduh, gitu. Jadi misalnya kayak ada apa namanya ya? Oh misalnya nih di sekolah gitu ya, di sekolah, terus gurunya kayak bilang, jadi teman-teman anak-anak ada pengumuman ya. Jadi gini, rokok ada ditemukan sepuntung rokok di halaman belakang sekolah. Terus ada satu anak nih, dia nyadar, gue ngerokok, tapi
nggak di belakang, di mana ya tadi gue ngomongnya, gue buang di mana ya, terus udah dia udah keringetan, keringet dingin pucet. Dan sedih, biasanya kan kalau guru kan liatin anak muridnya tuh semuanya gitu kan, satu-satu atau pas ke dia tatapan si guru ini, padahal nih guru ini nggak tahu siapa orangnya, cuma ya makanya nge-scan, cuma lihat-lihat doang gitu. Dia pas diliatin, dia udah kayak langsung kaget gitu. Waduh, 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 ketahuan nih. Jangan dia tahu itu gua. Jangan. Nah, itu tuh perasaan-perasaan kayak gitu. Kenapa nih gue diliatin? Oh, kenapa gue diliatin? Nah, itu. Orang-orang di waktu di Madinah itu, mereka tuh kayak terus-terus ngomong, "Ya Muhammad, aku muslim, aku Islam, aku Islam. Oh, aku percaya gini." Rasulullah pernah nggak sih datang ke orang-orang atau misalnya Abu Bakar terus datang ke Rasulullah, ya Rasulullah sebenarnya ini nggak penting sih tapi ya FYI aja, aku masih Islam, aku masih percaya sama kamu bahwa kamu adalah Rasulullah, aku pengikut setia kamu, kan pasti kita yang kayak krik 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 ngapain. Nah, orang yang justru dia itu munafik, justru dia tuh nggak percaya sama Rasulullah, dia tuh bukan asli, dia tuh harus mengafirmasi lagi, harus mengkonfirmasi apa ya, harus meyakinkan orang bahwa dia tuh muslim karena dia sendiri tahu dia bukan muslim, jadi dia harus yakinin orang. Rasulullah aku nih muslim, Rasulullah aku nih muslim. Gitu. Kata-katanya kayak gitu. Makanya di sini tadi kan ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa mereka ngomongin itu terus? Ngomong itu terus, ngomong itu terus. Karena sebenarnya justru enggak. Mereka perlu untuk continue ngomong, bilang itu. Supaya orang percaya, oh ya 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 ya, oh ya ya. Karena terus-terus dia afirmasi seperti itu. Nah, itu kan tadi present tense. Sedangkan di potongan ayat selanjutnya gitu kan, itu padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ini masih nge-refer orang yang sama. Mereka, orang itu juga. Tapi bentuknya past tense. Maksudnya apa? Bentuknya lampau. Gimana maksudnya kalau bentuk lampau itu? Itu udah berarti fakta. Kalau apa yang terjadi sekarang bisa aja berubah. Tapi apa yang terjadi di masa lalu udah nggak mungkin berubah. Itu sudah fakta, saklek. Ibaratnya Allah mau bilang, dah di antara orang-orang itu, mereka itu sama sekali. Ini adalah fakta. Mereka itu bukan sama sekali orang-orang yang beriman. Masya Allah ya, Al-Quran. Apa, di satu ayat ada, apa namanya, satu kata yang sama, tapi bentuk verbnya, ya verb apa sih, grammarnya tuh berbeda. Yang satu kata apa? Yang satu masa kini, yang satu lampau. Padahal ini sama-sama manusia. Kalau bahasa Indonesia kan kurang kaya ya. Jadi manusia zaman dulu sama manusia sekarang ya sama aja namanya manusia. Tapi kalau manusia zaman dulu yang di potongan ayat tadi kami beriman yang ngomong kayak gitu, itu dalam bentuk present tense. Artinya mereka terus-menerus ngomong itu, terus-menerus ngomong itu. Padahal sebenarnya gitu. Jadi abis itu langsung past tense di ini menunjukkan bahwa ini yang fakta. Yang bohongan, yang present tense tadi, yang mereka berusaha ngomong gitu. Tapi yang faktanya yang mana? Yang past tense, yang sudah berlalu itu kan nggak mungkin kita ubah. Bahwa ini orang nih, dan cara baca ya berarti ya gimana sih, nada bicara maksudnya, nada bicara saat ngomong, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman, itu tuh kayak cih, kayak banget, padahal sesungguhnya ya mereka tuh bukan orang-orang yang beriman banget, itu bener-bener kayak gitu nadanya, jadi kayak seolah mereka itu kenapa juga dibilangnya di antara manusia, dan di antara manusia itu kenapa nggak bilang dan di antara orang-orang Madinah, dan di antara orang ini, kayak dan di antara manusia, maksudnya berarti gini, semuanya manusia tapi ada nih satu jenis nih sebiji nih, ini nih, aduh, nggak banget deh, kayak gitu tuh, di refernya tuh kayak gitu,
Mereka tuh ngaku-ngaku beriman, padahal gitu. Iuh banget. Jadi mereka tuh seolah-olah ngumpul gitu banyak kan. Dan mereka kenapa nggak bilang oh iya ya, ini juga singular sama oh enggak di sini aku taruh ya. Singular sama plural. Kalau misalnya teman-teman bentuknya bentuk jamak gitu ya. Bentuk jamak itu kan we, kita, banyak jamak. Kalau saya, aku bentuk satu, singular kan. Nah, di ayat ini, dan di antara manusia ada yang berkata itu bentuknya satu orang. Ada yang berkata, satu orang berarti kan. Kalau mereka berkata, berarti itu jamak, banyak orang. Tapi ini ada satu orang berkata. Berkata apa? Dia bilang, kami beriman kepada Allah. Dia bilang apa? Kami. Kan harusnya saya. Ya kan kalau ada satu orang nih ngomong, saya beriman pada Allah, saya begini. Oh iya, iya dia. Tapi kenapa dia bilang kami? Dia bilang jamak. Padahal dia sendiri tuh. Dia sendiri ngomong kami, kita beriman pada Allah. Karena dia tuh mau berusaha blend in. Nyampur sama orang. Ibaratnya gini, kita pencuri. Terus dicari sama polisi nih banyak. Terus kita lagi ngumpul nih sama orang. Terus kita ditunjuk nih sama polisinya, kamu apa alibimu? Terus dia bilang, kami nggak ngapa-ngapain, kami nggak mencuri. Dia nggak ngomong, saya nggak mencuri, saya nggak ngapain, saya bukan pencuri. Tapi dia bilang, kita di sini semuanya, alibi kita di sini semuanya. Kita waktu kejadian ada di sini semuanya, kami ada di sini, kami bukan pencuri. Bilangnya kami. Supaya apa? Blend sama semua orang. Orang lain iya bukan pencuri, tapi dianya sendiri. Nah, gitu. Jadi permainan katanya di situ. Gitu ya. Nah, terus ini tentang iman. Jadi munafik itu kan tadi eh, bersinggungan dengan iman atau apa yang ada di dalam hati gitu kan. Mereka bilang eh, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi nggak dimention Rasulullahnya. Karena mereka bahkan nggak bisa bilang. Kalau mereka bilang, ya berarti mereka harus percaya dong. Ya udahlah, nggak usah dimention aja. Jadi kan nggak bohong. Kalau kita mention dan kami percaya pada Rasulullah, ya ntar kita harus ngikutin apa kata Rasulullah. Kita harus ikut berperang sama Rasulullah. Kita harus. Ya udahlah, percaya sama Allah dan hari akhir aja. Toh, nggak ada yang perlu dilakukan kalau misalnya percaya sama Allah sama hari akhir. Gitu. Nah, tadi juga kita udah bicarakan level-level ya. Levelnya ada orang beriman, atas. Di bawahnya ada orang tidak beriman, non-muslim, lah gitu lah. Atau kafir, gitu. Maksudnya non-muslim bukan kafir ya, tapi ini kalau kita lihat levelnya aja nih, di neraka misalnya. Ada mukmin gitu ya, muslim mukmin, terus kafir, terus bawahnya munafikun, jadi bawah, lebih bawah daripada kafirun. Tapi gini, munafikun itu kan orang yang tidak percaya sebenarnya nih. Tidak percaya sama Islam, tidak percaya, tidak mengikuti Rasulullah. Berarti kan dia bukan Islam sebenarnya. Tapi pura-pura jadi Muslim, pura-pura Islam. Masuk Islam, ambil syahadat. Tapi di hatinya dia tidak menerima Islam. Artinya dia tuh sebenarnya orang yang tidak beriman. Disbelievers, dia sebenarnya nggak beriman. Tapi dia pura-pura menjadi orang beriman. Hanya sekedar untuk tadi status politik, karir, supaya dia dapat jabatan kayak Abdullah bin Ubay. Pura-pura dia masuk Islam, pura-pura dia biar dapat jabatan, biar deket sama Rasulullah, biar disegani oleh banyak diikuti. Padahal sebenarnya dia benci sama Rasulullah, dia nggak suka sama Rasulullah. Dia bukan Muslim sebenarnya. Jadi dia sebenarnya masuk golongan disbeliever itu, tapi malah paling lebih bawah lagi karena dia pura-pura gitu. Itu ya. Dan akan terbuka siapa-siapa ajanya ini nanti di hari akhir. Nah, mereka tuh kalau di surah apa tuh ya? Ada scene saat
di hari akhir, kan mereka mikir diri mereka sendiri orang beriman. Jalan nih pas di Yaumil Mahsyar gitu kan, berbondong-bondong, barengan sama para mukmin, barengan banyakan gitu kan, mau ke apa, mau berkumpul di Yaumil Mahsyar itu jalan gitu kan, menuju surga nih ceritanya, mau menuju surga. Tiba-tiba ada apa namanya, dinding besar jeger jatuh di depan mereka persis, memisahkan antara mereka dengan munafikun ini dengan mukminin. Bener-bener itu nanti ada scene-nya gitu ya di hari akhir kayak gitu. Terus mereka kayak kaget, loh kenapa? Kami kan orang-orang beriman, kenapa ada penghalang gini? Kenapa kami nggak bisa masuk surga? Kenapa? 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 Terus Allah bilang, enggak. Kalian tuh enggak. Nih, sama kayak di ayat ini tadi. Padahal sesungguhnya kamu itu bukan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya kalian bukan. Kalian bukan orang beriman. Kalian bukan orang yang masuk surga. Gitu. Jadi, di kata ini juga ada apa namanya, penegasan. Tidaknya itu tidak sama sekali. Jadi kalau negasi di bahasa Arab itu kan banyak ya, misalnya la, ada kayak gitu kan, la tidak gitu. Terus kalau di sini tuh negasi yang sangat kuat, bener-bener nggak ada celah sedikit pun, nggak mungkin. Mereka tuh nggak ada celah. Mereka tuh bener-bener orang yang tidak beriman. Itu negasinya tuh bener-bener yang kayak bukan sama sekali. Kalian tuh bukan sama sekali termasuk orang yang beriman. Bahkan satu pun dari kalian enggak. Gitu. Jadi not at all, bukan orang yang beriman. Jadi kalau kita lihat antara Islam dan iman, Islam itu adanya di lidah. Maksudnya gimana? Gini. Jadi tadi kan kita tahu iman ada di hati, gitu ya. Nah, orang menjadi muslim atau orang masuk Islam, dia bisa mengucapkan syahadat. Kita bisa dengar, iya dia udah ambil syahadat. Kita bisa ngejudge, bisa, oh dia beneran muslim. Apa yang dilontarkan oleh lidah dia, itu dia ambil keislamannya, dia menjadi muslim. Oke. Kamu punya keislamanmu. Orang yang nggak ambil syahadat, oh berarti dia bukan muslim. Jelas kan? Kita bisa ngejudge dia bukan muslim? Iya, maksudnya ngejudge bukan gimana ya, tapi maksudnya kita bisa bedakan, oh ini non muslim, ini muslim. Kita tahu, oh dia nggak pernah ngambil syahadat, ya udah, dan dia bilang dia Kristen atau Yahudi atau apa. Oh ya berarti kamu bukan Islam, kamu bukan muslim. Kita bisa dengar kalimat syahadat, kita bisa ngejudge. Tapi iman, nah iman kan ada di hati. Nggak bisa kita dengar, tidak bisa kita tahu. Ya gimana kita ngejudge dia punya iman apa kagak, gitu kan? Nah, mirisnya adalah kadang-kadang Islam dan iman ini connect. Apa yang dilontarkan, kita syahadat, kita ngaji, kita ngomong yang baik-baik, kita dakwah, itu kadang connect sama hati kita. Ya, hati kita juga mengamini, mengimani, percaya juga. Kita juga setuju dengan apa yang kita katakan. Tapi kadang nggak connect. Seperti munafikun. Mereka ngomong doang ambil syahadat, mereka ambil keislaman, muslim, tapi di hati mereka nolak. Di hati mereka benci sama Rasulullah. Jadi nggak connect tuh. Antara Islam dengan imannya mereka tuh nggak connect. Kalau orang yang punya iman, namanya mukmin. Orang yang punya Islam, namanya muslim. Nah, tapi nih, iman itu bukan sesuatu yang bisa dipunyai. Gitu. Bukan sesuatu yang bisa dijaga. Kalau Islam, sekali aja ngambil syahadat, kagak perlu berkali-kali. Kita kan kagak tiap hari syahadat. Enggak kan? Ya cukup sekali aja. Atau pas kita kecil juga udah gitu. Ya udah sekali, itu berlaku seumur hidup. Kecuali syirik atau apa, membatalkan. Tapi kan berlaku terus. Jadi kita punya Islam atau enggak punya Islam. Opsinya cuma itu. Udah syahadat, oke, sudah punya Islam. Oke, udah dan. Tapi iman tidak bisa dijaga. Nggak bisa ada terus.
Bahkan sedetik kita bisa aja nggak punya iman. Besok belum tentu kita punya iman. Hari ini futur, bisa jadi malah besok uh, syirik gitu. Nauzubillah min dzalik. Jadi iman itu kayak kayak apa ya? Kayak range-nya itu Rasulullah mengatakan ada 70 jenis. Kayak ibaratnya 70 bahan kalau mau bikin satu masakan, itu udah 70 bahan. Nah, iman tuh kayak gitu, beda-beda. Kadang rendah, futur, ya, kadang kadang excited, abis ikut kajian, wah semangat banget gitu. Kadang full, kadang kosong, kadang tuh sisa setetes imannya tuh. Udah kayak tinggal, aduh, orang-orang mau bunuh diri tuh ya. Itu mereka tuh kayak, aduh, aku nih udah, sebenarnya udah hopeless banget. Tapi aku tahu, kalau aku bunuh diri, auto masuk neraka. Jadi dia masih punya iman setetes. Tapi masih punya iman. Dan itu yang menyelamatkan dia, misalnya dia nggak jadi bunuh diri gitu. Ya dia nggak sholat, nggak apa, terus dia udah depresi banget, udah pusing, mau bunuh diri gitu. Tapi karena masih ada setetes iman di hatinya, maka dia mikir, aduh, udah hidup menderita, nanti mati juga masuk neraka, ya aduh, gitu. Jadi bahkan bisa hampir hilang tuh bisa, sepenuhnya hilang tuh bisa, sepenuhnya kosong, terisi lagi iman kita, recharge iman gitu. Kalau kita baca Quran, kita sholat, kita recharge imannya lagi full. Nanti kalau udah agak lama, lembur-lembur, kita lewat-lewatin nih sholatnya, nanti-nanti aja deh sholatnya, habis keimanannya. Jadi nggak bisa kita keep, nggak bisa kita jaga, nggak bisa kita punya juga seperti Islam itu. Nah, kalau kafir tadi bentuknya, mereka itu bahkan udah mendeklarasikan mereka tidak percaya. Kami bukan Islam. Ngomong mereka tuh, kami bukan Islam, kami bukan Muslim, kami Quraisy, kami jahiliyah, kami menentang Islam. Itu dari perkataan mereka kita bisa dengar. Oh, ini kafir. Ini disbelief, ini orang-orang tidak beriman, non Muslim misalnya kayak gitu. Tapi kalau kalau tidak berislam ya gitu maksudnya, bukan Islam. Nah, tapi kalau iman, mereka bentuk kufur juga, bentuk yang orang tidak percaya Islam juga, tapi mereka kosong keimanannya, kosong gitu. Tangki imannya itu kosong. Inilah yang disebut munafikun. Jadi, kalau sikap kita gimana? Kalau kita lihat Muslim, atau sedikit aja ada keislaman di diri orang itu, sholat, tapi habis itu dia minum alkohol, apa segala gitu, yang lain-lainnya maksiat atau apa, tapi dia sholat, oh dia Islam, ya udah, kusnuzon, asumsikan dia punya iman, jadi kita nggak akan ngejudge, munafik loh, sholat tapi pacaran, kerudungan tapi ngomongin child free, gini, munafik loh, nggak. Sikap kita jangan kayak gitu. Kalau kita lihat keislaman sedikit aja di orang, apalagi itu muslim, emang beneran muslim, udah asumsikan dia punya iman di hatinya, dia punya iman di dirinya. Karena nggak ada yang tahu, hati itu nggak ada yang tahu. Mau kayak manapun kita ngelihat, tapi kan dia di luarnya kelihatan kayak gini, dia luarnya kayak gitu, luarnya ini. Mau luar segimanapun, itu apa namanya, yang pembantai pasukannya muslimin ribuan, terus dia datang masuk ke Islam, Rasulullah terima. Jangan-jangan dia mungkin sekarang sebobrok itu, tapi nanti dia masuk apa namanya, dia benar-benar mengcas imannya, malah dia lebih baik daripada kita. Kan rugi banget. Kita udah ngomongin orang kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu, malah dia malah menjadi lebih baik daripada kita. Jadi asumsikan aja orang itu punya iman. Selama dia Muslim, Islam, khusnuzon aja. Oh iya, doakan kalau emang ada hal-hal yang kelihatan secara fisik kurang. Jadi iman itu kondisi kualitas, bukan kuantitas, bukan banyak-banyakan hafalan, bukan banyak-banyakan tadabur, bukan banyak-banyakan ngisi di sana sini, enggak.
itu kan kuantitas semuanya. Tapi kualitas dalam hatinya itu kita nggak tahu. Kualitas kualitas iman itu cuma kita yang tahu. Makanya ayat ini sebenarnya untuk jadi kaca buat diri kita sendiri, gitu. Karena kalau iman kita terlalu rendah, 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 turun, turun, turun sampai di level tertentu, waduh, makin mendekat ke kemunafikan artinya. Iman turun, itu artinya mendekat kepada kemunafikan. Kemunafikan itu empty faith. Imannya udah kosong. Meskipun masih Islam, tapi munafik. Gitu. Jadi kita harus menjaga nih iman kita di level tertentu yang masih aman. Makanya kenapa ada sholat 5 waktu, ada kajian, ada kelas-kelas, ada tadabur, ada apa. Cemplungin diri aja ke situ. Buat apa? Buat jaga supaya level iman kita tuh tetap aman, tetap tinggi, tetap naik. Kalau futur, jangan sampai futur tuh kayak jeblos banget lah. Jangan sampai. Tuh. Oke, segitu dari aku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Afwan kalau ada kata-kata menyinggung atau kurang tepat. Buat teman-teman, kalau ada aku kesalahan juga mohon dikoreksi. Aku kembalikan kepada Mbak E. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya, super friend semua. Alhamdulillah kita akhirnya udah tahu gitu ya makna yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-8 ini.